pertemuan minggu ini nantinya kita akan membahas mengenai bab sholat. Ada 3 sholat sunnah. Sebelum masuk ke materi, kakak ingin tahu sholat yang kalian ketahui, sholat sunnah yang kalian ketahui selain sholat wajib apa aja? Sholat Jumat, terus kita pelajari nantinya jenazah, terus sholat berangkat dan juga sholat istisqa ya. Pada pertemuan kali ini nanti akan membahas mengenai 3 sholat. Yang pertama sholat berangkat, yang kedua sholat istisqa, dan yang ketiga sholat jenazah. Sudah tahu kan gerhana itu terjadi bagaimana? Coba buka halaman 87. Ya, buku pakainya dikeluarkan terlebih dahulu. Halaman 87. Udah, bagi Anda mungkin. Ya, dibuka halaman 87. Sudah dibuka semuanya. Ya, di situ ada sebuah narasi ya. Kalau kalian sudah membaca mungkin memahami sebuah narasi fenomena gerhana matahari yang terjadi tahun 2019. Itu terjadi gerhana cincin. Nah, ini kakak akan tayangkan video berupa fenomena gerhana matahari yang terjadi tahun 2016. Kami akan kembali ulang. Coba disimak terlebih dahulu. Ini fenomena waktu terjadi gerhana matahari. Ini pukul jam 7. Ya. Ini seperti ini pukul 7.21 atau setengah 8. Ya, bisa dilihat ya fenomena gerhana matahari itu walaupun siang hari dan juga pagi hari, tetapi keadaannya itu gelap gulita seperti malam. Karena kan fenomena gerhana matahari juga terjadi karena cahaya matahari itu tertutup sama bulan ya, sehingga cahaya dari matahari itu tidak bisa menyinari bumi sehingga terjadi gelap seperti ini. Ini di jembatan Suramadu. Ini tepatnya Sumatera Selatan pukul setengah 8. Itu seperti itu. Kalian belum pernah merasakan kan ya waktu itu 2019 kalian nomor berapa? 6 tahun. Ya. 6 tahun ya. Itu waktu terjadi gerhana di kota Palembang. Saya sampai
terang kembali, ada matahari kembali. Itu fenomena terjadi gerhana matahari. Nah, itu penjelasan secara ilmiahnya seperti itu. Namun kalau kalian pernah dengar di mitosnya, kalau gerhana matahari itu bukan terjadi karena fenomena bumi terhalang oleh bulan, matahari terhalang oleh bulan untuk menyinari bumi, tapi ada mitos kalau di gerhana matahari itu bahwa mataharinya itu dimakan. Kalian pernah dengar nggak mitos itu? Pernah atau enggak? Nggak pernah. Ya, jadi ceritanya itu khususnya di Pulau Jawa. Ini kan di Pulau Jawa kita di Malang. Di Pulau Jawa itu ada mitos. Nah, mitosnya itu zaman dahulu itu ada dewa, dan juga ada seseorang tokoh itu namanya Bahtara Kala. Itu Bahtara Kala. Nah, seorang dewa itu ada konflik dengan Bahtara Kala sehingga membuatnya Bahtara itu membunuh Bahtara Kala tersebut. Nah, membunuhnya itu ini lehernya itu ditebas sampai putus. Nah, setelah itu untuk membalaskan dendamnya, Bahtara Kala itu memakan matahari. Nah, itu di mitosnya yang menyebabkan gerhana matahari itu terjadi. Itu mitosnya seperti itu di mitos Jawa. Tetapi ada juga di pakai juga ada sebuah cerita mitos bahwa zaman dahulu bahwa ada sahabat Nabi yang menganggap bahwa fenomena gerhana matahari itu sebuah keajaiban, tapi diberi penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa fenomena gerhana matahari itu termasuk ke dalam ciptaan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, kuasaan bahwa Allah itu dapat menciptakan fenomena yang begitu luar biasanya gerhana matahari tersebut. Sudah lihat ya tadi fenomena gerhana matahari itu, jadi seperti itu. Oke, di halaman 87 itu
prediksi tahun 2031 itu nanti akan terjadi lagi gerhana matahari cincin, tapi nantinya kan belum tahu karena ini baru prediksi. Nah, di fenomena gerhana matahari kita kan sebagai umat muslim ya, kira-kira kita sebagai umat muslim itu yang dilakukan waktu gerhana matahari tiba itu ngapain? Sholat apa namanya? Sholat gerhana. Kemarin sudah dicatat, dapat dibuka catatannya untuk yang sholat gerhana. Yang dibukakan ada pada halaman 89. Jadi sholat gerhana ya. Ini matinya pakai remote apa naik atas? Oh ini. Sholat gerhana. Ya, hukum sholat gerhana dibukakan hukumnya apa? Sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu sunnahnya gimana? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, jadi hukum sholat gerhana itu walaupun sunnah tapi sangat dianjurkan karena kita ingin meminta ampunan, kita ingin meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar gerhana tersebut itu dikembalikan seperti semula. Karena kan kalau gerhana itu tidak kembali kan juga bahaya ya. Nanti bumi gelap terus. Kan itu termasuk dari tanda bahaya. Coba dibaca bareng-bareng untuk niat sholat gerhana matahari. Halaman 89. Bismillah terlebih dahulu. Itu untuk niat sholat gerhana matahari ya, itu artinya aku sholat
membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Terus setelah itu kalian ruku, setelah itu bangun lagi, setelah itu membaca Al-Fatihah lagi, terus membaca surat dalam Al-Quran lagi, terus ruku lagi, baru i'tidal. Terus setelah i'tidal ada sujud, terus dilanjut ke rakaat kedua. Tata caranya sama dengan rakaat pertama yang tadi dijelaskan. Paham ya? Ya, setelah sholat itu ada khutbah mengenai gerhana matahari. Ada yang mau ditanyakan untuk materi gerhana matahari, sholat gerhana matahari? Sudah cukup? Ya, kalau bisa ini nanti dihafalin ya, walaupun kita nanti praktek sholat jenazah, tapi dihafalin ini niatnya. Barangkali nanti kita ada fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan dan kita ingin melaksanakan sholat, nanti sudah hafal ini niatnya. Ya, selanjutnya yaitu sholat istisqa. Sudah baca-baca sholat istisqa itu sholat yang bagaimana? Ya, misalkan kita berada di musim kemarau yang tidak hujan-hujan, banyak kekeringan, banyak kebakaran, terus banyak asap-asap, banyak jerbu. Ya, kalau itu kan jerbu. Ya. Itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Berarti artinya sholat istisqa itu adalah sholat yang meminta hujan turun ya. Sholat istisqa adalah sholat istisqa adalah sholat yang dilaksanakan untuk meminta hujan turun. Nah, sholat istisqa ini juga ada niatnya. Kakak tulis niatnya. Oh ya, sebelumnya hukum sholat istisqa itu sama dengan sholat gerhana, yaitu sunnah mu'akkad.
ada beberapa sunnah atau beberapa yang dianjurkan. Itu kalau sholat id sunnahnya itu kan memakai pakaian yang paling bagus, yang paling wangi, yang paling rapi, yang paling baru. Itu kalau untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, kalau di sholat istisqa ini yang dianjurkan apabila kita ingin sholat istisqa itu kita dianjurkan memakai pakaian yang biasa saja, pakaian sehari-hari kita. Itu yang dianjurkan dalam sholat istisqa. Karena di sholat istisqa ini tujuan kita untuk memohon ampunan kepada Allah bahwa kita itu selama ini ngapain aja sehingga diberikan panas yang sedemikian rupa, musim kemarau yang tidak habis-habis sehingga menyebabkan bencana yang terjadi. Terus selain memakai pakaian juga kita disunahkan sebelum melaksanakan sholat istisqa itu 4 hari kita berpuasa berturut-turut. Biasanya ustadz atau pimpinan yang ada di desa sebelum mengumumkan sholat istisqa itu beliau menganjurkan kita untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut, 3 hari sebelum sholatnya dan juga 1 hari waktu pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Juga perbanyak membaca istighfar kalau ingin melaksanakan sholat istisqa.